Ada masalah, kecewa sama Tuhan. Ada masalah, marah sama Tuhan. Ada masalah, bersungut-sungut dan mengeluh. Padahal Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah buat salah. Tuhan gak pernah merancangkan kejahatan-kejahatan bagi kita. Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Sebenarnya yang egois adalah kita. Ada gereja, gak mau datang ke gereja. Ada Alkitab, gak mau dibaca. Padahal di Alkitab semua Tuhan sudah tuliskan bahwa kita hidupnya enggak mudah. Bahwa Tuhan juga bilang kita melalui jalan yang sesak. Bahwa Tuhan juga sudah bilang ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita memikul salib Kristus. Artinya jalan hidup kita tidak akan mudah. Di Alkitab juga Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Persoalan-persoalan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Di Alkitab juga Tuhan bilang, Tuhan akan berjanji akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Ketika kita ada masalah, kadang kita perlu melihat ke atas, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dialah yang menciptakan kita. Tetapi sekalipun Dia menciptakan kita, tapi Dia pernah kehilangan kita. Kita pernah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa kita, Dia harus memenangkan kita kembali. Kita tahu jalan yang Tuhan tempuh itu tidak mudah. Bahkan jalan yang ditempuhnya itu susah, sulit, tidak layak seorang raja menerima perlakuan itu. Tidak layak dia menerima segala tuduhan. Bahkan tidak layak Tuhan harus diludahi, kepalanya dihantukan, ditonjok, dikenai mahkota duri. Semua demi kita. Sedangkan Tuhan mengalami banyak kesulitan dan kesusahan serta pergumulan. Emangnya kita siapa? Harus hidup mulus tanpa masalah. Raja di atas segala raja juga melalui banyak proses. Emangnya kita siapa? Harus hidup tanpa melalui banyak proses. Memang jalan untuk mengikut Tuhan itu susah, bahkan sesak. Karena hadiah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita jauh lebih spesial dan luar biasa. Jalan dari si jahat itu lebar dan luas. Melakukan dosa itu nikmat dan enjoy. Tapi kerjaan si iblis, kerjaan si jahat adalah mencuri dan membinasakanmu. Tidak ada hadiah, tidak ada kekekalan, tidak ada kehidupan keabadian yang dijanjikannya. Tapi Tuhan menjanjikan semuanya. Kerajaan surga di mana kita akan mengalami kehidupan yang kekal, kebahagiaan bersama Kristus. Tuhan tidak pernah tidur. Dia memperhatikan kita. Bahkan ketika kita tidur, Dia memberkati kita. Setialah kepada Tuhan, sembahlah Dia, milikilah kerendahan hati, karena kita hanya seorang hamba yang berkewajiban untuk mengabdi kepada Tuhan. Sekalipun kita melampaui banyak kesulitan, kesusahan demi kesusahan dalam kehidupan ini, percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji akan selalu memberikan kekuatan dan selalu menemani serta menyertai kita dan menerangi setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati.